Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Sabtu ini kita dapat melanjutkan kembali sedikit-sedikit mempelajari tafsir Al-Quran agar kandungan Al-Quran dapat kita pahami, kemudian kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi manusia secara umum, kalau mereka ingin mendapatkan petunjuk, tidak tersesat, memperoleh kebahagiaan, tidak sengsara, maka harus mengikuti tuntunan Al-Quran. Akan tetapi yang mau menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan pedoman hidup adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah khususkan dengan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia, tetapi yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hanyalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, kalau pada kesempatan sebelumnya kita mempelajari surah Al-Baqarah ayat 8 ayat 8, 9 dan seterusnya, yang mana ayat 8, 9 dan seterusnya berkenaan dengan orang-orang munafik, yakni manusia ada 3 kelompok. Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada kelompok orang mukmin, kelompok orang kafir, dan kelompok orang munafik. Kalau di Mekah masih mukmin dan kafir, hitam putih. Tapi kalau di Madinah ada satu tambahan kelompok yang abu-abu, itulah orang munafik. Di mana mereka menampakkan di luar sebagai orang muslim, tetapi hatinya menolak, tidak beriman. Mereka hanyalah untuk mengelabui, atau Allah sebut dengan hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal Allah mengetahui sampai isi hati, sehingga Allah nggak bisa ditipu dengan mengatakan kami beriman. Maka pada nanti di akhirat, yauma tublas sarair, akan ditampakkanlah isi hati mereka, sehingga kelihatan mereka sebagai orang-orang munafik, dan kemudian akan dipisahkan mereka dengan orang-orang mukmin. Di mana di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa yang akan dialami oleh orang munafik nanti di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Jadi ketika dikumpulkan di padang mahsyar orang beriman dengan orang munafik, mereka dikasih cahaya awalnya, dikumpulkan bersama. Tiba-tiba cahaya orang munafik padam, sedangkan cahaya orang mukmin tetap terus bercahaya. Ketika padam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu duruna. Pada hari ketika orang munafik laki dan perempuan, pada hari kiamat, akan berkata kepada orang-orang yang beriman, unduruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil cahaya kalian. Jadi mereka padam cahayanya, mereka ingin mengambil cahaya dari orang-orang beriman.
Lalu dikatakan irji'u wara'akum, baliklah kalian ke belakang. Jangan minta cahaya dari kami. Faltamisu nura, cari cahaya sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Lalu diadakanlah pagar pemisah antara orang beriman dengan orang munafik. Ya, sehingga dipisahkan dan enggak berkumpul bersama. Semakin menjauhlah orang-orang beriman dan mereka digiring ke arah surga. Adapun orang munafik, maka mereka ya tidak bisa mengikuti orang-orang beriman. Maka kemudian mereka memanggil dari kejauhan, yunadunahum, alam nakum ma'akum, bukankah kami ketika di dunia bareng bersama kalian, ya, ngumpul bersama kalian, duduk-duduk bersama kalian, dan kalian tahulah kami orang-orang muslim. Ya, maksudnya secara lahiriah. Qalu, orang-orang mukmin mengatakan, bala, ya memang betul secara lahiriah kalian menampakkan sebagai orang-orang beriman. Walakinnakum fatangtum anfusakum, tapi kalian yang mempermasalahkan diri kalian. Wa tarabbastum, kalian menunggu kehancuran kami. Ciri orang munafik senang kalau kaum muslimin kalah, orang kafir menang gitu. Wartabtum, kalian ragu dengan agama sendiri, kayak gitu. Karena ragu-ragu ini akhirnya ninggalin ajaran agama. Wa gharratkumul amani, dan kalian ditipu oleh angan-angan. Punya angan-angan nanti bakal begini, kalian bakal unggul, kalian bakal memperoleh kedudukan dan lain sebagainya. Hatta jaa amrullah, hingga tiba keputusan Allah, datanglah kematian, kalian meninggal dunia, dan saatnya kalian dibangkitkan dan diberikan pembalasan. Ya, wa gharrakum billahil ghurur, dan setan yang suka menipu kalian. Ya, kalian bahkan beruntung, ya berhasil memperoleh kedudukan, dikenal dan lain sebagainya. Ya, ternyata ya keadaannya tidak demikian. Nah, ini yang akan dialami oleh orang-orang munafik. Ya, makanya kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka enggak nipu siapa-siapa. Ya, mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, tapi mereka enggak sadar. Karena Allah mengetahui, dan orang-orang beriman pun dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat mereka begini. Ya. Dan supaya kaum muslimin tidak tertipu oleh mereka, disebutkan secara panjang sifat mereka. Disebutkan secara panjang sifat mereka. Dan sebelum disebutkan sifat mereka secara panjang, Allah terangkan sebab kenapa mereka sampai punya sifat begitu. Dan kenapa mereka tidak yakin dalam beragama. Kata Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita akan baca, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan bisa diikuti. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ya, baik. Cukup berapa ayat dulu?
Baik, sebab mereka sampai jadi orang munafik adalah kata Allah fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Apa yang dimaksud dengan penyakit di sini? Ya, kita lihat bahwa mereka yakni penyakit hati berupa ragu-ragu. Mereka ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Islam. Ya, keyakinan mereka terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad SAW lemah dan ragu-ragu. Ya, karena ragu-ragu ini, ya, dan mereka tidak obati penyakit keraguan-raguan ini, maka semakin bertambah kuatlah keraguan-raguan. Ya, dan ibarat penyakit ketika tidak diobati maka semakin parah. Semakin parah, lama-kelamaan semakin kronis. Keadaan mereka seperti itu, ragu-ragu yang tidak diobati. Dengan apa? Dengan belajar, mengkaji, mempelajari, mendalami, ya. Dan akhirnya mereka malah bertambah keraguan-raguan. Setelah itu mulai mereka tambah dengki, iri hati dan dendam terhadap Nabi Muhammad SAW, agamanya yang beliau bawa dan orang-orang muslim. Ya. Karena mereka tidak obati, ya, maka semakin bertambahlah penyakit mereka. Allah tambahkan lagi penyakitnya, semakin kronis, maka semakin anti dengan Islam. Seperti halnya orang-orang yang Islamofobi. Gitu. Itu awalnya adalah dia ragu-ragu dengan Islam, belum yakin akan kebenaran Islam, tapi dia nggak mau belajar, mendalami, mengkaji, berpikir lebih jauh. Ditambah lagi dapat isu jelek lagi, semakin bertambahlah penyakit mereka, keraguan-raguan mereka, maka semakin kronis, gitu ya, penyakit hati mereka. Baik, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat menyatakan bahwa penyakit di ayat ini adalah syak, keraguan-raguan. Ini juga dinyatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Abul Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, Qatadah, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas tentang penyakit hati. Penyakit yang menimpa hati ini ada dua. Pertama, penyakit syubhat, dan yang kedua penyakit syahwat. Ya. Penyakit syubhat adalah seseorang ditimpa keraguan-raguan, ya, ditimpa di sini contohnya kekufuran, kekafiran, kemunafikan, ya, termasuk bid'ah juga sama keraguan, ya, atau istilahnya pernyataan, pemikiran, aliran-aliran yang menyimpang, ya, yang seakan-akan benar, ya, seakan-akan benar, ya, dan dia tidak mempelajari agama dan kemudian semakin kuat, ya. Nah, ini contoh penyakit syubhat, ya. Sedangkan penyakit syahwat contohnya adalah kecenderungan terhadap perbuatan maksiat, ya. Ini penyakit syahwat. Jadi syubhat istilahnya penyakit hati ada dua, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau syubhat berupa yang merusak akidah, ya, akidah yang benar, ilmu yang benar. Kalau penyakit syahwat, hawa nafsu yang lebih dominan pada diri seseorang, ya, sehingga dia cenderung berbuat maksiat. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, sekarang bagaimana cara mengobati penyakit syubhat, ya, yang mana di antara penyakit syubhat itu adalah penyakit keraguan-raguan terhadap agama Islam. Ada beberapa cara untuk mengobati penyakit syubhat. Yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menunjukinya, ya, dan Allah menjanjikan siapa yang berdoa kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan. Ya, siapa yang minta kepada Allah petunjuk, maka Allah akan tunjuki. Itu pertama. Yang kedua adalah seseorang punya sikap adil
atau objektif, atau dalam bahasa Arab itu insaf, dan membuat sikap dan membuang semua sikap berat sebelah, ya, yang membuatnya tidak bersikap objektif, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi matna wa furada tsumma tatafakkaru." Katakanlah, aku memperingatkan kamu satu saja, yaitu kamu menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, adil, objektif, mau berdua atau sendiri-sendiri, kemudian berpikir. Pikirkan coba ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pikirkan tentang Muhammad SAW. Bukankah beliau betul-betul Nabi? Bukankah beliau betul-betul Rasul? Sekarang beliau adalah seorang yang ummi, ya, jadi gini, supaya seorang tidak ragu-ragu dengan agama Islam, ya, kan ada orang yang ditimpa keraguan-raguan, masih belum yakin dengan agama Islam sendiri, dengan agamanya sendiri, ya. Kalau ragu-ragu ini tidak segera diobati, khawatir semakin bertambah. Ibarat penyakit, ketika tidak diobati semakin parah atau kronis dan semakin sulit untuk diobati. Maka supaya seseorang sebelum bertambah penyakit keraguan-raguan ini, ya, seorang harus mengatasinya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, minta petunjuknya. Yang kedua adalah memiliki sikap yang adil, objektif, dan membuang sikap berat sebelah, ya. Dengan cara apa? Dia berpikir adil, ya. Dia melihat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat juga pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Contoh melihat ajaran beliau, bagaimana misalnya akidah yang beliau sampaikan, mengajarkan Tuhan itu esa, kul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang semua makhluk bergantung kepadanya, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang sejalan dengan akal dan fitrah manusia, menyuruh menyembahnya kepada Allah saja, ya. Kemudian juga menyifati Allah dengan sifat-sifat sempurna, ya, tidak ada kekurangan, ya. Kemudian juga ajaran yang beliau, atau lihat kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi dari mana beliau dapatkan ilmu ini tentang orang-orang terdahulu, para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus? Dari mana? Sedangkan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sehingga kalau seandainya beliau bisa membaca, tentu orang-orang akan nuduh beliau macam-macam. Mungkin ilmu yang beliau bawa itu adalah karena beliau baca kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat. Ternyata beliau kan tidak bisa membaca. Dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian lihat juga ajaran beliau, mengajak kepada tauhid, menyembah kepada Allah sesuai dengan ajaran para nabi semuanya. Memerintahkan berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berlaku adil, melarang perbuatan buruk, gitu ya. Kemudian juga lihat, yakni ajaran yang beliau sampaikan juga. Beliau memerintahkan beriman kepada semua kitab dan beriman kepada semua nabi, ya. Kalau mungkin misalnya Yahudi misalnya hanya sampai Nabi Musa yang diimani, atau sampai kitab Taurat. Orang Nasrani sampai Nabi Isa atau kitab Injil. Kita semua diimani, ya. Bukankah ini yang lebih baik? Beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua nabi, daripada yang cuma separuh-separuh, yang hakikatnya sama aja ingkar kepada semua nabi kalau hanya beriman kepada separuh-separuh, gitu ya. Karena Nabi Musa nyuruh beriman kepada Nabi Isa, Nabi Isa menyuruh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukankah pada ajaran yang beliau sampaikan terdapat kebenaran? Ya, belum lagi berita yang beliau sampaikan yang sesuai dengan kenyataan. Al-Quran yang beliau bawa menceritakan tentang kekalahan bangsa Romawi. Kata Allah, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka bangsa Romawi setelah kalah akan menang kembali. Ternyata berapa tahun kemudian
sesuai dengan kenyataan Romawi mengalahkan bangsa Persia. Apakah ini bukan dalil kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW? Makanya di buku yang mungkin sudah dibagi-bagikan, di buku ini Pak, sepucuk surat ini dibagi-bagikan ya. Nah, ini banyak bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Yang kalau orang kafir atau orang non Muslim baca, insya Allah masuk Islam, gitu. Kalau baca buku ini. Ini cara mengobati penyakit keraguan-raguan yang kedua. Yang ketiga adalah bermujahadah, berusaha mencari kebenaran. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, ya, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, ya, jadi usaha harus ada, jangan diem aja nggak mau berusaha mencari kebenaran. Ya, dia harus mendatangi. Yang keempat, obatnya supaya hilang penyakit keraguan dengan ajaran Islam adalah mengfungsikan, ya, anggota tubuh yang Allah berikan, ya, agar dapat digunakan untuk meraih hidayah. Seperti akal digunakan buat berpikir, pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, penglihatan untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada apa yang disampaikan itu terdapat peringatan, pelajaran bagi orang yang punya akal, ya, dia menggunakan akalnya, dia akan tahu kebenarannya. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dia akan tahu kebenarannya, dan juga menyaksikan dengan matanya. Jadi akal, telinga, dan mata merupakan sarana untuk apa? Untuk memperoleh hidayah. Akal dengan berpikir, mata dengan melihat, telinga dengan mendengar. Dengan begitu dia akan dia gunakan untuk mencari kebenaran, Allah akan berikan hidayah. Dan yang kelima adalah dengan melihat ajaran Islam, kebenaran ajaran Islam. Seperti tadi di surah Al-Ikhlas, ayatul kursi yang kita hafal, di situ diterangkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah adalah Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. La ta'khudhuhu sinah. Dia tidak pernah ngantuk, juga tidak pernah tidur. Ternyata ya ini sifat Allah Subhanahu wa taala setelahnya maha sempurna. Enggak kena ngantuk, enggak kena tidur, enggak kena lupa, enggak kena ketidaktahuan. Allah maha hidup, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Allah maha mengetahui segalanya. Memang seperti itu harusnya Tuhan. Karena kalau seandainya ngantuk, tidur, tentu alam semesta ini akan terbengkalai. Kita misalnya gelas, ya, kalau kita ngantuk aja jatuh. Seperti ini alam semesta. Kalau sampai seorang yang mengurusnya atau ada yang mengurusnya ngantuk, naik mobil ngantuk, tidur apalagi tabrakan, ya. Alam semesta ini kalau sampai diurus oleh yang ngantuk, yang tidur, hancur alam semesta ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bersih dari sifat itu. La ta'khuduhu sinah wa la nawm. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Memang harus seperti itu Tuhan, ya, sejalan dengan akal sehat. Juga coba lihat kebenaran Al-Quran, ya. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang benar-benar memeliharanya. Ternyata dari sejak diturunkan hingga sekarang dan seterusnya, Al-Quran tidak terjadi perubahan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penambahan, dari pengurangan, dari perubahan, dari penggantian. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil yang dirubah-rubah oleh tangan manusia. Kita lihat di sini ada sebuah video sebagai penutup, sebagai akhir, ya. Karena sebentar lagi mungkin Isya. Ada sebuah video bukti bagaimana Al-Quran dari beberapa abad yang lalu nggak ada perubahan. Beda dengan Injil, seorang punya koleksi kitab-kitab lama. Dia koleksi Injil, Bible dari tahun ke tahun. Ternyata dari tahun ke tahun terdapat banyak perubahan. Kita lihat di sini, ya. Jadi ini cara obat untuk mengobati penyakit ragu-ragu dengan ajaran Islam. Ini nggak ada suaranya, cuma nggak apa-apa.
Dia punya Bible dari abad ke-14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Dia koleksi. Ternyata isinya beda semua antara tahun yang satu dengan tahun berikutnya. Tapi lihat Al-Quran, berabad-abad gak ada perubahan. Sudah lebih dari 300 tahun dia koleksi juga. Ternyata isinya sama dengan Al-Quran yang kita pegang sekarang. Bukti kebenaran Al-Quran. Nah, diperlihatkan isinya. Ini saat ini abad ke 300 tahun yang lalu dia koleksi juga. Sama ya, diawali dengan surah Al-Fatihah. Nah, ini contohnya, Masya Allah ya. Nah, ini dengan dia memperhatikan ajaran Islam, seseorang akan ketahui kebenaran Islam ya, dan seterusnya. Baik. Nah, inilah cara mengobati penyakit keraguan-raguan. Nah, mereka nggak mau mempelajari, dibiarin penyakit ragu-ragu ini, ditambah lagi syubhat, semakin kronis lah, ya, dan semakin anti dan benci dan terkena sifat Islamofobi, anti-Islam. Ya, terkadang menimpa ini sebagian orang, biasanya menimpa kepada orang-orang munafik yang nggak mau belajar agama, tapi dapat info miring tentang Islam. Akhirnya dia fobi dengan Islam, nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan kaum muslimin, gitu ya. Padahal sarana untuk memperoleh ilmu di zaman sekarang banyak, cuma nggak mau belajar, ya. Nah itu. Fazadahumullahu marad. Allah tambah lagi penyakitnya, semakin antilah dia dengan ajaran Islam. Kata Allah, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nanti mereka ketika meninggal dunia akan mendapatkan siksa yang pedih, ya, karena mereka berdusta. Kata Allah, ya, mereka enggak jujur mengatakan amanna, kami telah beriman. KTP-nya ditulis Islam, tapi nyatanya benci sama Islam. Ya, Allah akan hukum mereka. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini firman Allah Subhanahu wa taala, boleh dibaca yakdzibun, boleh dibaca yukadzibun. Yakni dua-duanya boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan begini, pernah membacakan begitu. Yakni itu dalam qiraat, ada ilmu qiraat namanya. Ya, karena kadang mereka sebagai pendusta, ya, menyatakan beriman tapi enggak beriman, atau karena mereka mendustakan yang gaib, ya. Kalau misalnya yukadzibun, kalau yakdzibun yakni pendusta, kalau yukadzibun mendustakan. Itu artinya. Yakdzibun berdusta karena ngomong beriman padahal enggak beriman hatinya. Yukadzibun karena mereka mendustakan hal gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Yang terakhir, ini sifat berikutnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui orang-orang munafik, ya, Allah Maha mengetahui, maka Allah memperingatkan orang-orang beriman, hati-hati. Mereka punya sifat begini, ya. Mereka coba menipu orang-orang beriman dengan mengatakan amanna, kami beriman. Ya, kata Allah, mereka itu sebenarnya enggak beriman. Hati mereka ada penyakit, ya, ragu-ragu dengan ajaran Islam, dan mereka enggak mau belajar. Akhirnya bertambah penyakit kronis, semakin benci dengan Islam, ya, enggak suka dengan Islam. Kata Allah, untuk mereka nanti di akhirat ada azab yang pedih. Gitu. Nah, dan Allah terangkan sifat-sifatnya seperti yang tertera di sini supaya orang mukmin enggak ketipu sama mereka. Ya, baik, saya kira mungkin atau masih ada, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Dari seluruh nabi-nabi yang kita tahu, Ustaz, termasuk Nabi Isa alaihissalam, itu kan dia mengajarkan agama tauhid. Betul. Mengajarkan cuma yang menjadi pertanyaan, karena Nabi Islam mengajarkan tauhid, ya, bahwa mengesahkan Allah. Betul. Tapi kenapa umatnya itu nyimpang, ya? Iya, menyimpang. Betul. Sejarahnya seperti apa, Ustaz? Iya, betul. Ada misalkan Trinitas, betul. 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 Nah, jadi betul. Nah, betul sekali. Jadi sama-sama.
Jadi para nabi semuanya mengajarkan tauhid. Ya, Nabi Musa mengajarkan tauhid. Nabi Musa makanya marah besar ketika Bani Israel nyembah patung anak sapi. Baru pulang dari munajat kepada Allah, balik menemui Bani Israel, ternyata mereka nyembah patung anak sapi. Marah, beliau ambil tuh patung, beliau bakar dan lempar hasil bakarannya ke laut. Marah beliau sampai beliau bunuh diri kalian. Gitu ya, saking marahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa juga marah ketika umatnya kalau sampai beliau hadir mereka nyembah dirinya atau nyembah selain Allah. Padahal Nabi Isa nggak pernah nyuruh mereka nyembah selain Allah. Dalam kitab Injil disebutkan seruan Nabi Isa alaihissalam, dan saya punya buktinya di sini. Ya, kita lihat misalnya di sini dalam kitab Injil, bagaimana kitab Injil, yakni Nabi Isa alaihissalam nyuruh umatnya nyembah hanya kepada Allah. Nggak ada ceritanya Nabi Isa nyuruh nyembah dirinya. Ya, apalagi menyatakan ada 3 Tuhan, nggak pernah Nabi Isa ngajarin begitu. Ya, berarti yang ngikutin Nabi Isa siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya dalam Injil misalnya diterangkan. Karena di sini, ya. Jadi ini bukti kitab-kitab Injil dan Taurat sudah dirubah-rubah. Ini bukti. Nah, kemudian bukti kebenaran ajaran Islam dalam Alkitab. Ya. Yesus menyuruh untuk menyembahnya kepada Allah. Nah, mana tadi itu? Dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, maka jawab Yesus kepada orang Saduki, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dalam kitab Injil. Kemudian juga dalam Al-Quran berulang kali Nabi Isa mengatakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa, kata Yesus. Ya, tapi anehnya orang-orang Nasrani kenapa kok nyembah Nabi Isa, punya keyakinan Trinitas. Nah, ini berarti sudah dirubah oleh orang-orang yang ngaku sebagai pengikut Nabi Isa. Sebagian ahli sejarah menerangkan orang itu bernama Paulus. Dia ngaku-ngaku sebagai nabi juga dan pengikut setia Nabi Isa, padahal enggak. Dia ngacak-ngacak ajaran Nabi Isa dan mengajarkan Trinitas kepada mereka. Padahal Nabi Isa enggak pernah ngajarin begitu. Kalau seandainya Nabi Isa alaihissalam hadir, tentu beliau akan marah besar. Kalau sampai melihat umatnya yang katanya pengikutnya, ya, nyembah dirinya atau mengajarkan Trinitas, beliau akan marah besar kepada mereka. Ya, makanya ya orang-orang sekarang yang ngaku pengikut Yesus tapi nyembah Yesus atau punya keyakinan Trinitas, itu bukan pengikut Nabi Isa, bukan pengikut Yesus. Sebenarnya seperti itu. Jadi seperti ini sudah ada lagi di dalam. Masih ada. Kalau kita cek di Google, ketik Markus 12:29 kelihatan masih ada. Markus 12:32 masih ada. Yohanes 17:3 masih ada. Saya udah ngecek gitu sebagiannya sesuai. Kayaknya semua untuk hal ini, untuk kebenaran Al-Quran itu Islam selewengkan dengan Perjanjian Baru itu. Iya, itu banyak itu. Betul. Sampai seorang pendeta menantang seluruh pendeta se-Indonesia. Ustaz dan iya betul. Untuk berdebat. Iya betul. Kebenaran. Itu udah umum ditantang secara luas. Karena mereka tahu bahwa memang ajaran Nabi Isa itu tauhid. Iya, sebenarnya. Akhirnya mereka nggak berani. Gitu. Udah ditantang seluruh Indonesia. Nah, ini bukti-buktinya ya. Udah debat tuh kalau nggak salah. Iya. Belum. Biasa ngaji. Kenapa? Udah debat siapa yang mengenai dia Ustaz? Oh, yang ada video. Oh, itu yang apa? Ada kemudian itu. Tahun berapa? Berapa? Kemudian bukan Iya. Iya, yang baru nih. Iya. Yang baru nih. Tapi kalau yang paling menarik itu apa? Zakir naik. Zakir naik itu Masya Allah. Masih kalah sama yang baru nih. Kalau dia kan emang asli Nasrani sebelumnya. Kalau Zakir Naik kan memang Muslim asalnya, tapi Masya Allah beliau apa namanya internasional. Betul, Masya Allah. Beliau hafal
gurunya dia itu Ahmad Didat. Ahmad Didat gitu, masya Allah. Iya. Jutaan udah masuk Islam. Iya betul, masya Allah. Kalau kita ngelihat video-videonya, masya Allah luar biasa itu. Kalau orang mau cari kebenaran, nonton video Zakir Naik akan tahu kebenarannya. Gitu. Perbandingan agama. Iya. Agama ini semua. Iya betul. Iya, masya Orang India. Cuma beliau diincer karena mungkin menerangkan kebenaran, banyak orang masuk ke dalam agama Islam, orang jadinya pada berusaha untuk bahkan mau ngebunuh Zakir Naik. Ya begitulah ujian. Tapi sebenarnya memang udah nyata kok Pak. Iya, betul. Secara kasih mata atau terang-terang dari Ustaz tadi itu tidak terbantahkan. Betul. Itu nggak terbantahkan. Betul. Sama sekali. Nggak bisa dibantah. Betul sekali. Seperti itu. Karena ditantang juga sembah apabila di dalam Injil ada sembahlah aku sebagai Tuhan, saya masuk Kristen. Masya Allah. Jadi Iya. tahu gitu ya Mas. Kan? Iya, Kalau dia betul. kalah dibaca, saya kembali ke agama saya. Ya itu diantaranya. Makanya di sini jelas sekali kalau orang mau cari yang benar, dia akan. Makanya kalau ada sampai ada orang Muslim murtad itu aneh bin ajaib. Itu nggak belajar agama. Padahal kalau dibandingkan antara beriman kepada semua kitab, semua rasul dengan yang beriman kepada sebagian kitab, sebagian rasul, ya jauh yang beriman kepada semua kitab, semua rasul ya lebih baik. Gitu. Kalau mau berpikir cerdas. Muhammad dibikin buta huruf nggak buta aksara atau nggak bisa baca tulis. Betul. Itu sebenarnya untuk menghindari fitnah ke Betul. menghindari fitnah Ayat nanti kan bisa dipanggil. Betul di surah Al-Maidah itu. Apakah kamu di dunia pernah nyuruh nyembah diriku? Enggak ya Allah. Saya nggak pernah mengajarkan mereka selain saya ajarkan mereka untuk menyembah Engkau saja. Nah itu nanti untuk membuktikan kepada manusia bahwa Nabi Isa nggak pernah ngajarin Trinitas, nggak pernah ngajak nyembah dirinya, gitu ya. Pendeta-pendeta itu ingkari itu. Iya. Kalau masih ada pendeta itu ingkari.